Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan cuaca hujan, tapi tetap harus semangat. Kali ini saya mau review lampu tambahan yang berada di bawah sini teman-teman. Yuk kita spill dulu. Nah ini mana ya? Nah ini teman-teman, ini lampunya 2 piece. Ini terangnya menurut saya lumayan membantu penerangan dari originalnya bawaan NMAX teman-teman. Biasanya saya pakai lampu yang di bawah ini karena ngebantu banget untuk penerangan di malam hari. Tapi kalau untuk dalam kota sih biasanya saya jarang nyalain teman-teman. Karena kalau dalam kota biasanya kan si penerangan jalan pun juga banyak gitu. Jadi nggak perlu pakai lampu tambahan. Jadi si lampu tambahan ini saya sering pakai ketika jalan malam di kondisi yang gelap gulita. Tapi kalian juga harus bijak, harus saling menghargai pengendara lain. Soalnya si lampu ini kalau settingannya agak dongak ke atas itu memang bikin silau teman-teman. Nah bagi kalian yang pengen tahu harganya, itu cuman 60 ribuan. Kalian bisa beli di marketplace. Itu saya pilih yang warna kuning dan warna putih. Kebetulan defaultnya itu warna putih itu di bawah, ketika disambung lagi kasih energi atau kasih listrik, itu warna kuningnya jadi lampu jauh. Dan saya aplikasikan di motor ini juga lampu kuningnya lampu jauh, lampu dekatnya itu lampu putih. Nah, apa aja sih yang perlu kalian beli kalau pengen pasang lampu tambahan di NMAX Old ini? Ini juga berlaku untuk seluruh motor sebenarnya, cuman kebetulan saya punyanya NMAX. Apa aja sih yang harus kalian beli di NMAX ini? Yang pertama jelas lampunya kalian harus beli. Ini harganya 60 ribuan satu piece. Saya beli 2 teman-teman. Saya beli bracket yang nyambung ke baut ini teman-teman, baut kleman shockbreaker alias baut yang ada di segitiga bawah. Ini kalian cari di marketplace juga banyak. Harganya bervariasi dari 20.000 sampai yang 50.000 juga ada, tergantung kualitas dan finishingnya seperti apa. Tapi biasanya rata-rata dikasih lubang seperti ini teman-teman. Ini untuk tatakan kalau kalian pengen 2, kayak seperti saya sekarang. Atau kalaupun 1, ini ada bolong di tengah teman-teman. Mana ya? Nih bolong ini nih. Ini bolong di tengah. Itu buat kalian yang pengguna lampunya cuma 1 atau lampu yang cuma 1 tapi berapa titik gitu. Ada kan beberapa macam. Jadi si bracket ini fleksibel banget teman-teman. Kemudian pengoperasiannya gimana sih? Nah, saya di motor saya sendiri ini saya menggunakan saklar tambahan teman-teman, yakni saklar yang universal seperti ini. Kebetulan ini dipakai di bracket seperti ini ya teman-teman, bareng sama bracket holder HP. Karena kalau saya yang pasang di sini itu nggak kebagian nggak kebagian dratnya, karena ini aja kan ada tabung rem, terus ada bracket ini aja tinggal gigit sedikit sebenarnya dratnya, padahal ini simurnya udah ke atas banget. Nah kalau di kanan ini masih bisa sebenarnya operasiinnya seperti ini, tapi kagok teman-teman, kita ngegas juga, kadang jempol di bawah, kadang kita nggak nyampe kan widget-widgetnya. Alhasil saya pindahin menggunakan bracket yang seperti ini.
Jadi saklarnya disimpan, kelihatan nggak ya? Jadi saklarnya disimpan di sini. Nah, setelah saklar, kalian juga harus mempersiapkan relay, teman-teman. Kenapa harus ada relay? Karena si relay tersebut itu bisa bikin yang pertama lampunya awet, terus si kabel bodi pun jadi lebih awet, teman-teman, karena si relay tersebut dia ngambil listriknya langsung ke aki. Saya rekap ya. Yang pertama, pasti kalian harus beli lampunya, mau 1 atau 2 bebas. Yang penting lampunya. Yang kedua itu saklar. Saklarnya kalau kalian mau pisah semua, saklar yang 2 mode. Saklar yang on off-nya 2 mode, banyak kok di pasaran juga. Terus yang ketiga, kalian harus beli relay. Kebetulan saya menggunakan relaynya 2 piece karena untuk memisahkan antara lampu jauh dan lampu dekat. Jadi masing-masing punya relay sendiri antara lampu jauh dan lampu dekat. Yang ketiga, sikring, teman-teman. Sikring ini fungsinya penting bagi saya atau bagi motor-motor lain juga penting, di mana terjadi kesalahan atau terjadi konsleting, tidak ngebakar lampu atau tidak ngebakar kabel. Karena kabel tersebut kan pasti selalu terhubung ke aki. Takutnya ada konslet, takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sikring dulu yang putus. Jadi sikring itu pemutus arus. Kebetulan saya lupa pakai sikringnya yang berapa ampere, yang jelas masih di bawah 20 ampere. Kalau nggak salah 10 apa 15 ampere gitu, sikring tusuk begitu, itu murah kok. Dan kalian harus bisa merangkai kabel. Kalau kalian nggak bisa merangkai kabel pun, kalian bisa mempercayakannya ke teknisi kalian masing-masing. Atau kalian kalau punya extra budget, kalian bisa beli rangkaian sikring dan relay itu udah jadi. Emang kalian harus menebusnya dengan rupiah yang agak lumayan gitu. Nah, kebetulan kalau saya merangkai sendiri pakai kabel yang lumayan tebal, hasilnya alhamdulillah rapih ya, teman-teman. Untuk penambahan dengan watt sekitar kurang dari 40 watt, alhamdulillah di motor NMAX ini masih aman dan masih cukup supply-nya untuk kelistrikan standar. Secara sepintas motor ini nggak pasang lampu tambahan apapun ya, teman-teman. Kalau udah dari sini kelihatan ada 2 titik, dan memang dari jauh itu masih nggak kelihatan kalau ada lampu tambahan. Saya pribadi kurang seneng kalau ada lampu tambahan di sini atau di sini atau di spion atau di windshield. Saya senang seperti ini, teman-teman, kelihatannya clean aja gitu. Tapi ada sesuatu di balik sini. Bagaimana sih cara mengoperasikannya? Kebetulan di NMAX saya ini yang setelah beberapa kali saya ajak riding malam, saya lebih nyaman dengan settingan seperti ini, teman-teman. Untuk lampu dekat alias lampu yang putih, saya kasih saklar terpisah. Saklar ini, teman-teman, ke bawah. Tadinya yang kuning juga ikut dari sini ke atas kayak gini, tapi saya kok pikir agak ribet. Jadi sekarang saya dibuat seperti ini. Ketika ini nyala lampu motor, ini kan nyala tuh, kelihatan kan di situ tuh di tembok tuh ya. Kebetulan ini masih siang. Di tembok itu kelihatan lampu originalnya NMAX yang otomatis nyala ketika motor nyala. Nah, ketika di sini kan ini off. Ketika saya on, kelihatannya dari sini ya. Ketika saya on, ini lampu putih juga ikut nyala ketika ini di on. Tapi ketika di off, hanya lampu bawaan motornya aja. Kenapa seperti itu? Kenapa lampu putihnya bisa dimatiin? Karena untuk riding di kota, saya nggak perlu nyalain lampu yang bawah ini, teman-teman. Kecuali di jalan yang benar-benar gelap, kosong, dan yang dari depan ada lawan arah, saya pakai yang lampu
putih tambahan ini teman-teman. Jadi si lampu yang kuningnya saya barengin ke lampu jauh yang ini teman-teman, kayak gini nih. Tuh langsung kuning. Ketika lampu ini nyala, yang putih nyala kan, di situ kan kelihatan tuh di tembok nyala, dan kita switch ke lampu jauh, yang kuning juga ikut naik teman-teman. Alias yang kuning juga ikut nyala dan yang putihnya mati. Jadi yang lampu jauhnya atau yang lampu kuningnya ngikut lampu jauh dari saklar bawaan motor. Alasannya kenapa saya gabungin di lampu jauh motor, karena kalau misalkan posisinya seperti ini on nyala nih lampu putih, tapi saya mau switch ke lampu kuning teman-teman, kita dua kali kerja jadinya. Pijit atas begini, lampu kuning seolah-olah nyala, kemudian kita kasih tambahan lampu ini juga, lampu jauh dari motor. Kayaknya dua kali kerja aja gitu, nggak praktis gitu. Terus kan kita juga nggak tahu dari lawan arah datangnya kapan. Jadi ketika nurunin lampu juga jadi dua kali pijit yang ini, switch ke bawah, ininya tadinya begini, switch juga ke bawah gitu. Terus kalau kita misalkan maininnya cuma satu, sama aja penerangannya kurang maksimal, karena misalkan ketika ini di lampu dekat, terus kita mainin di lampu originalnya pakai lampu jauh, tetap kurang maksimal. Buat apa pasang yang begini kalau nggak maksimal, kan begitu. Jadi saya lebih enak settingannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika lampu jauh itu benar-benar memaksimalkan pencahayaan lampu motor yang kita punya. Nah, setelah bahas lampu dan cara pemakaian dan segala macamnya, kita reviewnya di malam hari yuk. Dan sekarang hujan, mudah-mudahan nanti malam cerah ya teman-teman, jadi bisa saya review malam-malamnya. Yuk kita masuk ke review di malam hari. Halo teman-teman, saya sekarang mau review lampu di malam hari. Kebetulan ini jalannya agak sedikit basah karena habis hujan. Jadi saya mau masuk dulu ke jalan yang kosong ya teman-teman, jalan yang gelap. Nah ini by the way si lampunya belum nyala. Ini masih pakai lampu originalnya NMAX. Saya mau nyobain lampu putih. Kebetulan lampu putih ini settingannya sama saya settingan untuk jarak dekat. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan untuk yang kuningnya pakai yang jarak jauh. Ntar motor dulu lewat. Nah seperti ini teman-teman. Lumayan ya. Ini ngebantu banget teman-teman. Nah ini jalannya lurus teman-teman, jalan lurus dan gelap. Oh tunggu dulu, ada yang dari lawan arah, kasihan. Nah ini benar-benar gelap tuh teman-teman, kelihatan nggak? Ini mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan jelas ya teman-teman, tapi kalau di sini itu sampai lumayan tuh, dari 100 meter lebih kelihatan teman-teman. Jadi lumayan membantu penerangan kalian di malam hari jika minim lampu seperti ini. Kita juga harus menghargai pengendara lain ketika ada yang datang dari lawan arah, ya kita harus turunin seperti ini. Dan ini untuk posisi yang low beam ini, yang warna putih ini tidak menyilaukan pengendara lain teman-teman, karena walaupun dia tidak punya cut off yang tegas, tapi ini tidak menyilaukan, alhamdulillah. Tuh kelihatan teman-teman seperti ini. Jadi lumayan ini buat jalan-jalan yang gelap, jalan-jalan yang kurang penerangan, apalagi habis hujan. Lampu kuning ini membantu teman-teman. Ini kita kasih perbandingan dengan lampu yang orinya. Orinya seperti ini teman-teman, menurut saya sih kurang ya. Apalagi kalau
kecepatannya agak tinggi, lebih dari 60. Menurut saya agak kurang sigap jadinya ketika ada lubang atau ketika ada benda asing di jalan. Menurut saya itu kurang sigap untuk ngindarin, atau kita ancang-ancang untuk ngerem, ngindarin dan lain sebagainya. Tapi kalau ada lampu tambahan ini, walaupun yang putih ini agak dekat, tapi seenggaknya buat penerangan itu lebih asik aja. Dan kita pun kalau riding malam lebih pede aja gitu, nggak terlalu takut gitu, nggak terlalu keeng kalau bahasa Sundanya. Ditambah lampu kuning yang seperti ini, alhamdulillah sih. Oke, nanti kita cek di jalan yang banyak penerangan ya teman-teman. Sekarang saya nggak nyalain lampu tambahan itu ya teman-teman, masih pakai lampu bawaannya NMAX. Dan bisa kalian lihat di video ini, cahaya lampunya itu agak nyaru juga ya teman-teman dengan jalan gitu. Dan ini saya kasih tambahan lampu putih yang berada di bawah. Oh, langsung berasa bedanya kan teman-teman. Langsung berasa beda, lebih tebal daripada lampu bawaannya. Karena memang ini lampu putihnya lumayan tebal teman-teman. Untuk lampu jauhnya sendiri juga lumayan. Kita turunin lagi, ada dari lawan arah. Untuk lampu jauhnya juga ini yang kuning lumayan bikin silau sebenarnya. Kalian bijak-bijak aja ya, harus bagaimana cara menggunakannya. Kasihan juga dari lawan arah, harus saling menghargai. Nah, untuk lampu jauhnya juga kelihatan ya, semu-semu kuning di sana. Dan setelah pemakaian 3 bulan ini, kualitas cahayanya juga tidak menurun. Terus nggak ada error-error juga. Udah dipakai hujan-hujanan, udah dipakai ke Jogja, ke Pangandaran, ke Purwakarta, ke Bandung. Alhamdulillah masih awet teman-teman. Worth banget sih. Dengan harga 150 ribuan, dengan cahaya yang seperti ini, menurut saya cukup, malah lebih dari cukup. Jadi mungkin videonya segitu aja dulu. Buat kalian yang pengen tahu cara merangkainya atau apa aja yang harus dipersiapkan sebelum pemasangan, bisa kalian tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram saya @irhamsenja. Insya Allah bakal saya bales. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Cek-cek juga video lainnya. Mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.